Polisi jawab tudingan no viral no justice di kasus anak bos toko roti. Sejumlah warganet menganggap polisi lambat menangani kasus penganiayaan anak bos toko roti, George Sugama Halim, 35, terhadap pegawai wanita berinisial D. Mereka merasa polisi baru mulai bekerja usai video penganiayaan George terhadap D viral di media sosial. Adapun D mengalami penganiayaan oleh George pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Dia membuat laporan polisi, LP, di Polsek Cakung keesokan harinya atau tanggal 18 Oktober tahun 2024. Akan tetapi George Sugama Halim baru ditangkap polisi di Anugerah Hotel Sukabumi, Cikole, Sukabumi, Jawa Barat, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Dini hari. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan, penyidik mulai menindaklanjuti laporan kasus penganiayaan anak pemilik toko roti, George Sugama Halim, 35, terhadap pegawai orang tuanya berinisial D sejak November tahun 2024. Lilipali menyebut, pada penyelidikan awal, penyidik Polres Metro Jakarta Timur memeriksa korban dan para saksi kasus tersebut. Hal ini disampaikan Lilipali menjawab tudingan publik yang menganggap polisi lambat menangani kasus ini dan baru mulai bekerja usai video penganiayaan George terhadap D viral di media sosial. Kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui, kata Lilipali di Polres Metro Jakarta Timur, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Dan terkesan bahwa kasus ini begitu viral, kok bisa ketangkep gitu loh Pak. Jadi terkesan dipaksakan ataupun sebagai, ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja, kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat. Nah, itu bagaimana Pak? Satu lagi Pak, di terakhir. Di sosial media itu lagi ramai banget. Ini sebenarnya terkait juga dengan yang tadi soal kebal hukum itu sih. Di sosial media itu lagi ramai banget. Korban ini dikaitkan oleh salah satu anggota TNI yang mana akhirnya banyak yang berasumsi bahwa ini mungkin yang membuat dia merasa kebal hukum karena memiliki backingan dari TNI gitu. Nah itu ada di dalamnya nggak Pak? Mengenai hal itu saya tidak bisa berkomentar. Karena apa? Si pelapor saja di dalam BAP tidak bunyi pernyataan yang seperti itu. Bagaimana saya mau tindak lanjut bahwa ada pernyataan itu loh. Jadi saya meminta untuk si korban pelapor untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Kita sudah hubungi tadi malam, kita melakukan pemeriksaan tambahan. Korban menolak bahwa hari ini, siang ini kita tunggu-tunggu juga sampai jam segini korban juga belum datang. Kami akan menghubungi lagi untuk meminta keterangan tambahan terkait dengan yang beredar-beredar di medsos ini. Itu rekan-rekan. Pak, sekali lagi Pak. Ya. Pak, kalau kita katakan bahwa dari penyidikan itu kan akan dikeluarkan SP2HP-nya. Nah, ya. Polres Jakarta Timur sudah berapa kali mengeluarkan SP2HP karena dari pengakuan si korban dia belum pernah mendapatkan surat apapun dari Polres ini. Sehingga kasusnya dipikirnya mandek gitu loh Pak. Ya. Dan terkesan bahwa kasus ini begitu viral, kok bisa ketangkep gitu loh Pak. Jadi terkesan dipaksakan ataupun sebagai, ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja, kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat. Nah, itu bagaimana Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November dan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ya. Dan kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui. Ya, harus dilalui karena laporannya ke kita bukan karena kasus viral. Laporannya seperti pidana umum biasa. Jadi karena laporan ke kita itu pidana umum biasa, maka tindakan penyidik adalah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur SOP di dalam SOP, yaitu Perkap nomor 6 tahun 2019 dan Perkabah Reskrim nomor 1 tahun 2022. Kita tidak bisa loncat, ya. Itu sudah berjalan sudah sebulan lebih baru
viral. Nah, kami juga tambahkan pada saat pemeriksaan awal juga dari penyidik tidak ada disampaikan oleh si korban terkait dengan video ataupun terkait dengan foto-foto. Itu tidak disampaikan oleh pelapor kepada penyidik. Itu dari awal. Nah, penyidik tahu viral ini baru, oh ini ternyata ada video, kenapa dia tidak mau sampaikan kepada kami. Itu ya. Jadi mohon maaf rekan-rekan, penyidik Polres Metro Jakarta Timur karena laporan ini sesuai dengan pidana umum biasa tanpa ada kasus-kasus viral berawalnya, sehingga kita melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Perkab dan Perkaba Reskrim. Kita tidak bisa loncat karena kita antisipasi kalau kita loncat langkah itu kita akan bisa dihantam balik oleh pengacara atau karena semua itu kan asas praduga tak bersalah yang kita harus junjung tinggi, equality before the law yang harus juga kita harus junjung tinggi itu ya. Dan SP2HP itu sudah kita kirim sebenarnya 1 kali yang sudah kita kirim ya. Yang 20 belum Pak ya, baru 10 Pak berarti ya. Kan itu kan tahapannya 10, 20, 30 SP2HP itu kan Pak. Jadi tahap penyidikan itu kita kirim, tahap penyidikan. Tidak ada itu diatur 10, 20, 30. Kalau perkembangan penyidikan ini kita harus kirim, harus tahu. Itu memang hak daripada korban atau pelapor untuk menerima SP2HP. Perkembangan hasil penyidikan. Tapi komunikasi tetap kita lancar dengan pihak pelaku, bukan pelaku, dengan pelapor atau korban. Sedangkan korban juga datang, Pak, tanya penyidik, Pak, kasusnya sudah sampai di mana. Dan kami sampaikan terlambatnya itu juga karena para saksi juga, saksi yang diajukan oleh korban pada saat atau awal pemeriksaan itu hanya 2 orang, yaitu ibu dari tersangka dan salah satu temannya berinisial C. Nah, ini kita butuh waktu untuk mendatangkan mengklarifikasi saksi ini. Sampai saat ini sudah penyidikan juga, agar kita butuh waktu untuk meminta keterangan saksi untuk mendatangkan saksi ke pihak penyidik. Itu. Oke Pak, siap Pak. Ada yang bertanya terakhir? Udah Pak, siap Pak. Sudah? Kenapa kamu melakukan pelemparan terhadap Dwi? Hilang. Ya, kamu merasa menyesal? Terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumahmu? Ke kamarmu? Ke kamarmu, iya. Kenapa nggak jalan sendiri? Ya padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Kenapa? Bang, kok hilang berkali-kali bang? Bang, korbannya ada berapa bang Jos? Ya katanya selain korban Dwi Ayu ini juga ada korban lain yang suka dimarah-marahi begitu atau dianiaya begitu bang. Tadi ada video baru tuh mejanya dilempar-lempar tuh meja. Video lama ya? Video lama baru muncul. Berarti udah sering bang ya? Izin masa cukup masa yang diperlukan aja mas. Cukup ya, kawan-kawan ya. Thank you ya. Bang, kemarin nginep sama siapa bang? Itu ya. Bang, itu hotel punya sendiri bang? Polisi jawab tudingan no viral no justice di kasus anak bos toko roti. Sejumlah warganet menganggap polisi lambat menangani kasus penganiayaan anak bos toko roti, George Sugama Halim, 35, terhadap pegawai wanita berinisial D. Mereka merasa polisi baru mulai bekerja usai video penganiayaan George terhadap D viral di media sosial. Adapun D mengalami penganiayaan oleh George pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Dia membuat laporan polisi, LP, di Polsek Cakung keesokan harinya atau tanggal 18 Oktober tahun 2024. Akan tetapi George Sugama Halim baru ditangkap polisi di Anugerah Hotel Sukabumi, Cikole, Sukabumi, Jawa Barat, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dini hari.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan, penyidik mulai menindaklanjuti laporan kasus penganiayaan anak pemilik toko roti, George Sugama Halim, 35, terhadap pegawai orang tuanya berinisial D sejak November tahun 2024. Lilipali menyebut, pada penyelidikan awal, penyidik Polres Metro Jakarta Timur memeriksa korban dan para saksi kasus tersebut. Hal ini disampaikan Lilipali menjawab tudingan publik yang menganggap polisi lambat menangani kasus ini dan baru mulai bekerja usai video penganiayaan George terhadap D viral di media sosial. Kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui, kata Lilipali di Polres Metro Jakarta Timur, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Dan terkesan bahwa kasus ini begitu viral, kok bisa ketangkep gitu loh Pak. Jadi terkesan dipaksakan ataupun sebagai, ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja, kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat. Nah, itu bagaimana Pak? Satu lagi Pak, mungkin terakhir. Di sosial media itu lagi ramai banget. Ini sebenarnya terkait juga dengan yang tadi soal kebal hukum itu sih. Di sosial media itu lagi ramai banget. Korban ini dikaitkan oleh salah satu anggota TNI yang mana akhirnya banyak yang berasumsi bahwa ini mungkin yang membuat dia merasa kebal hukum karena memiliki backingan dari TNI gitu. Nah itu ada di kasih nggak Pak? Mengenai hal itu saya tidak bisa berkomentar. Karena apa? Si pelapor saja di dalam BAP tidak bunyi pernyataan yang seperti itu. Bagaimana saya mau tindak lanjut bahwa ada pernyataan itu loh. Jadi saya meminta untuk si korban pelapor untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Kita sudah hubungi tadi malam, kita melakukan pemeriksaan tambahan. Korban menolak bahwa hari ini, siang ini kita tunggu-tunggu juga sampai jam segini korban juga belum datang. Kami akan menghubungi lagi untuk meminta keterangan tambahan terkait dengan yang beredar-beredar di medsos ini. Itu rekan-rekan. Pak, sekali lagi Pak. Ya. Pak, kalau kita katakan bahwa dari penyidikan itu kan akan dikeluarkan SP2HP-nya. Nah, Polres Jakarta Timur sudah berapa kali mengeluarkan SP2HP karena dari pengakuan si korban dia belum pernah mendapatkan surat apapun dari Polres ini. Sehingga kasusnya dipikirnya mandek gitu loh Pak. Dan terkesan bahwa kasus ini begitu viral, kok bisa ketangkep gitu loh Pak. Jadi terkesan dipaksakan ataupun sebagai, ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja, kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat. Nah, itu bagaimana Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November dan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ya. Dan kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui. Ya, harus dilalui karena laporannya ke kita bukan karena kasus viral. Laporannya seperti pidana umum biasa. Jadi karena laporan ke kita itu pidana umum biasa, maka tindakan penyidik adalah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur SOP di dalam SOP, yaitu Perkap nomor 6 tahun 2019 dan Perkabah Reskrim nomor 1 tahun 2022. Kita tidak bisa loncat, ya. Itu sudah berjalan sudah sebulan lebih baru viral. Nah, kami juga tambahkan pada saat pemeriksaan awal juga dari penyidik tidak ada disampaikan oleh si korban terkait dengan video ataupun terkait dengan foto-foto. Itu tidak disampaikan oleh pelapor kepada penyidik. Itu dari awal. Nah, penyidik tahu viral ini baru, oh ini ternyata ada video, kenapa dia tidak mau sampaikan kepada kami. Itu, ya. Jadi mohon maaf rekan-rekan, penyidik Polres Metro Jakarta Timur karena laporan ini sesuai dengan pidana umum biasa tanpa ada kasus-kasus viral berawalnya, sehingga kita melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Perkap dan Perkabah Reskrim. Kita tidak bisa loncat karena kita antisipasi kalau kita loncat langkah itu kita akan bisa
dihantam balik oleh pengacara atau karena semua itu kan asas praduga tak bersalah yang kita harus junjung tinggi, equality before the law yang harus juga kita harus. Sial. Adapun D mengalami penganiayaan oleh George pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Dia membuat laporan polisi, LP, di Polsek Cakung keesokan harinya atau tanggal 18 Oktober tahun 2024. Akan tetapi George Sugama Halim baru ditangkap polisi di Anugerah Hotel Sukabumi, Cikole, Sukabumi, Jawa Barat, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dini hari. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan, penyidik mulai menindaklanjuti laporan kasus penganiayaan anak pemilik toko roti, George Sugama Halim, 35, terhadap pegawai orang tuanya berinisial D sejak November tahun 2024. Lilipali menyebut, pada penyelidikan awal, penyidik Polres Metro Jakarta Timur memeriksa korban dan para saksi kasus tersebut. Hal ini disampaikan Lilipali menjawab tudingan publik yang menganggap polisi lambat menangani kasus ini dan baru mulai bekerja usai video penganiayaan George terhadap D viral di media sosial. Kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui, kata Lilipali di Polres Metro Jakarta Timur, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Dan terkesan bahwa kasus ini begitu viral, kok bisa ketangkep gitu loh Pak. Jadi terkesan dipaksakan ataupun sebagai, ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja, kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat lah. Itu bagaimana Pak? Satu lagi Pak, mungkin terakhir. Di sosial media itu lagi ramai banget. Ini sebenarnya terkait juga dengan yang tadi soal kebal hukum itu sih. Di sosial media itu lagi ramai banget. Korban ini dikaitkan oleh salah satu anggota TNI yang mana akhirnya banyak yang berasumsi bahwa ini mungkin yang membuat dia merasa kebal hukum karena memiliki backingan dari TNI gitu. Nah itu ada di dalamnya nggak Pak? Mengenai hal itu saya tidak bisa berkomentar karena apa? Si pelapor saja di dalam BAP tidak bunyi pernyataan yang seperti itu. Bagaimana saya mau tindak lanjut bahwa ada pernyataan itu loh. Jadi saya meminta untuk si korban pelapor untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Kita sudah hubungi tadi malam, kita melakukan pemeriksaan tambahan. Korban menolak bahwa hari ini, siang ini kita tunggu-tunggu juga sampai jam segini korban juga belum datang. Kami akan menghubungi lagi untuk meminta keterangan tambahan terkait dengan yang beredar-beredar di medsos ini. Itu rekan-rekan. Pak, sekali lagi Pak. Ya. Pak, kalau kita katakan bahwa dari penyidikan itu kan akan dikeluarkan SP2HP-nya. Nah, Polres Jakarta Timur sudah berapa kali mengeluarkan SP2HP karena dari pengakuan si korban dia belum pernah mendapatkan surat apapun dari Polres ini. Sehingga kasusnya dipikirnya mandek gitu loh Pak. Dan terkesan bahwa kasus ini begitu viral, kok bisa ketangkep gitu loh Pak. Jadi terkesan dipaksakan ataupun sebagai, ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja, kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat lah. Itu bagaimana Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November dan Perkabah Reskrim nomor 1 tahun 2022 kita tidak bisa loncat, ya. Itu sudah berjalan sudah sebulan lebih baru viral. Nah, kami juga tambahkan pada saat pemeriksaan awal juga dari penyidik tidak ada disampaikan oleh si korban terkait dengan video ataupun terkait dengan foto-foto. Itu tidak disampaikan oleh pelapor kepada penyidik. Itu dari awal. Nah, penyidik tahu viral ini baru, oh ini ternyata ada video, kenapa dia tidak mau sampaikan kepada kami. Itu ya. Jadi mohon maaf rekan-rekan, penyidik Polres Metro Jakarta Timur karena laporan ini sesuai dengan pidana umum biasa tanpa ada kasus-kasus viral berawalnya, sehingga kita melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Perkab dan Perkabah Reskrim. Kita tidak bisa loncat karena kita antisipasi kalau kita loncat
langkah itu kita akan bisa dihantam balik oleh pengacara karena semua itu kan asas praduga tak bersalah yang kita harus junjung tinggi, equality before the law yang kita harus junjung tinggi itu ya. Dan SP2HP itu sudah kita kirim sebenarnya, satu kali yang sudah kita kirim ya. Yang 20 belum Pak ya, baru 10 Pak berarti ya. Kan itu kan tahapannya 10, 20, 30 SP2HP itu kan Pak. Jadi tahap penyidikan itu kita kirim, tahap penyidikan. Tidak ada itu diatur 10, 20, 30. Kalau perkembangan penyidikan ini kita harus kirim, harus tahu. Itu memang hak daripada korban atau pelapor untuk menerima SP2HP. Perkembangan hasil penyidikan. Tapi komunikasi tetap kita lancar dengan pihak pelaku, dengan pelapor atau korban. Sedangkan korban juga datang, Pak, tanya penyidik, Pak, kasusnya sudah sampai di mana. Dan kami sampaikan terlambatnya itu juga karena para saksi juga, saksi yang diajukan oleh korban pada saat atau awal pemeriksaan itu hanya 2 orang, yaitu ibu dari tersangka dan salah satu temannya berinisial C. Nah, ini kita butuh waktu untuk mendatangkan mengklarifikasi saksi ini. Sampai saat ini sudah penyidikan juga, agar kita butuh waktu untuk meminta keterangan saksi untuk mendatangkan saksi ke pihak penyidik. Itu. Oke Pak, siap Pak. Ada yang bertanya terakhir? Udah Pak, siap Pak. Sudah? Kenapa kamu melakukan pelemparan terhadap Dwi? Hilang. Ya, kamu merasa menyesal? Terus apa yang jadi alasan kenapa nyuruh Mbak Dwi Ayu ini untuk ngantar makanan ke rumahmu? Ke kamarmu? Kamarmu, iya. Kenapa nggak jalan sendiri? Ya padahal itu kan bukan job desk-nya dia sebagai kasir. Kenapa? Bang merasa kebal hukum bang. Bang kok hilang berkali-kali bang? Bang korbannya ada berapa bang Jos? Ya katanya selain korban Dwi Ayu ini juga ada korban lain yang suka dimarah-marahi begitu atau dianiaya begitu bang. Tadi ada video baru tuh mejanya dilempar-lempar tuh meja. Video lama ya? Video lama baru muncul. Berarti udah sering bang ya? Izin masa cukup masa yang tinggal perkalian aja mas. Cukup ya, kawan-kawan ya. Thank you ya. Bang kemarin nginep sama siapa bang? Thank you ya. Bang itu hotel punya sendiri bang? Polisi jawab tudingan no viral no justice di kasus anak bos toko roti. Sejumlah warganet menganggap polisi lambat menangani kasus penganiayaan anak bos toko roti, George Sugama Halim, 35, terhadap pegawai wanita berinisial D. Mereka merasa polisi baru mulai bekerja usai video penganiayaan George terhadap D viral di media sosial. Adapun D mengalami penganiayaan oleh George pada tanggal 17 Oktober tahun 2024. Dia membuat laporan polisi, LP, di Polsek Cakung keesokan harinya atau tanggal 18 Oktober tahun 2024. Akan tetapi George Sugama Halim baru ditangkap polisi di Anugerah Hotel Sukabumi, Cikole, Sukabumi, Jawa Barat, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Dini hari. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan, penyidik mulai menindaklanjuti laporan kasus penganiayaan anak pemilik toko roti, George Sugama Halim, 35, terhadap pegawai orang tuanya berinisial D sejak November tahun 2024. Lilipali menyebut, pada penyelidikan awal, penyidik Polres Metro Jakarta Timur memeriksa korban dan para saksi kasus tersebut. Hal ini disampaikan Lilipali menjawab tudingan publik yang menganggap polisi lambat menangani kasus ini dan baru mulai bekerja usai video penganiayaan George terhadap D viral di media sosial. Kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui.
kata Lili Pali di Polres Metro Jakarta Timur, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Dan terkesan bahwa kasus ini begitu viral, kok bisa ketangkep gitu loh Pak. Jadi terkesan dipaksakan ataupun sebagai, ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja, kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat lah. Itu bagaimana Pak? Satu lagi Pak, mungkin terakhir. Di sosial media itu lagi ramai banget. Ini sebenarnya terkait juga dengan yang tadi soal kebal hukum itu sih. Di sosial media itu lagi ramai banget. Korban ini dikaitkan oleh salah satu anggota TNI yang mana akhirnya banyak yang berasumsi bahwa ini mungkin yang membuat dia merasa kebal hukum karena memiliki backingan dari TNI gitu. Nah itu ada di dalamnya nggak Pak? Mengenai hal itu saya tidak bisa berkomentar. Karena apa? Si pelapor saja di dalam BAP tidak bunyi pernyataan yang seperti itu. Bagaimana saya mau tindak lanjut bahwa ada pernyataan itu loh. Jadi saya meminta untuk si korban pelapor untuk dilakukan pemeriksaan tambahan. Kita sudah hubungi tadi malam, kita melakukan pemeriksaan tambahan. Korban menolak bahwa hari ini, siang ini kita tunggu-tunggu juga sampai jam segini korban juga belum datang. Kami akan menghubungi lagi untuk meminta keterangan tambahan terkait dengan yang beredar-beredar di medsos ini. Itu rekan-rekan. Pak, sekali lagi Pak. Ya. Pak, kalau kita katakan bahwa dari penyidikan itu kan akan dikeluarkan SP2HP-nya. Nah, Polres Jakarta Timur sudah berapa kali mengeluarkan SP2HP karena dari pengakuan si korban dia belum pernah mendapatkan surat apapun dari Polres ini. Sehingga kasusnya dipikirnya mandek gitu loh Pak. Dan terkesan bahwa kasus ini begitu viral, kok bisa ketangkep gitu loh Pak. Jadi terkesan dipaksakan ataupun sebagai, ya gimana kalau kita katakan bahwa polisi itu bekerja, kalau begitu viral baru dapat, begitu viral baru dapat lah. Itu bagaimana Pak? Pada intinya bahwa penyidik itu sudah mulai bekerja dari awal bulan November dan dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ya. Dan kan ada tahapan-tahapan, ada SOP yang harus dilakukan oleh penyidik. SOP dalam tahap penyelidikan itu apa? Tahap penyidikan itu apa? Itu kan harus dilalui. Ya, harus dilalui karena laporannya ke kita bukan karena kasus viral. Laporannya seperti pidana umum biasa. Jadi karena laporan ke kita itu pidana umum biasa, maka tindakan penyidik adalah melakukan langkah-langkah sesuai yang diatur SOP di dalam SOP, yaitu Perkap nomor 6 tahun 2019 dan Perkabah Reskrim nomor 1 tahun 2022. Kita tidak bisa loncat. Ya. Itu sudah berjalan sudah sebulan lebih baru viral. Nah, kami juga tambahkan pada saat pemeriksaan awal juga dari penyidik tidak ada disampaikan oleh si korban terkait dengan video ataupun terkait dengan foto-foto. Itu tidak disampaikan oleh pelapor kepada penyidik. Itu dari awal. Nah, penyidik tahu viral ini baru, oh ini ternyata ada video, kenapa dia tidak mau sampaikan kepada kami. Itu ya. Jadi mohon maaf rekan-rekan, penyidik Polres Metro Jakarta Timur karena laporan ini sesuai dengan pidana umum biasa tanpa ada kasus-kasus viral berawalnya, sehingga kita melaksanakan tindakan sesuai dengan SOP yang diatur dalam Perkap dan Perkabah Reskrim. Kita tidak bisa loncat karena kita antisipasi kalau kita loncat langkah itu kita akan bisa dihantam balik oleh pengacara atau karena semua itu kan asas praduga tak bersalah yang kita harus junjung tinggi, equality before the law yang harus juga kita harus junjung tinggi itu ya. Dan SP2HP itu sudah kita